Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kepada saudara-saudaraku semua dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam uren-uren tasawuf ini tentang ilmu-ilmu hakikat. Ini akan menerangkan tentang intinya sholat. Artinya sholat itu ada sholat secara syariat dan ada sholat secara hakikat. Karena pentingnya sholat, karena sholat adalah menjadi pokoknya ibadah. Maka di sini perlu saya jelaskan supaya sholat kita semua benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sebatas sholat bangkai. Sholat syariat dikatakan dalam ayat walladzina hum ala sholatihim hafizun. Orang-orang yang menjaga sholat, menjaga sholat 5 waktu sehari semalam dengan syarat-syarat yang tertentu, dengan rukun syarat yang tertentu, yang diawali dengan takbir, dengan perbuatan dan dengan ucapan yang tertentu, dan diakhiri dengan salam. Itu sholat syariat. Itu ada ruhnya. Kalau sholatmu tidak ada ruhnya, maka akan lalai, maka diancam oleh neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholatnya itu lalai, artinya tidak nyambung kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sampai ke Allah Subhanahu wa taala adalah tidak gerakan sholatmu, ruku sujudmu, tapi ruhnya. Ada ruhnya enggak? Ruhnya itu apa? Nurnya, getarannya, rasanya. Itu yang menjadi ruhnya sholat. Itu yang penting kita ketahui, bahwa sholat kalau tidak ada ruhnya berarti sholat itu semacam bangkai, maka akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa sholatnya itu ada ruhnya, ada nurnya, ini juga perlu ada bimbingan guru rohani juga. Maka ada sholat hakikat. Sholat hakikat adalah disebut dalam Al-Quran walladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang sholatnya itu selalu tidak berhenti-henti. Sholat hakikat, sholat daim. Sholat hakikat itu namanya sholat daim, yang selalu tidak berhenti-henti, walaupun toh tidur masih bisa nyambung rohaniahnya, walaupun toh mati pun itu bisa nyambung rohaniahnya. Itu yang menjadi ruhnya sholat. Maka guru saya itu mengatakan, carilah ilmu, yang ilmu itu walaupun toh kau mati, walaupun toh kau tidur, ilmu itu masih bisa kau rasakan, yaitu
apa? Ilmu rohani, ilmu untuk membina rohani, karena rohani itu tidak ada matinya. Yang mati adalah jasad ini, mati syariat dengan pisahnya jasad dari roh, dan roh itu tidak ada matinya. Roh untuk dibimbing, pembinaan rohani. Kalau sudah dibimbing oleh guru rohani dan bisa diaktifkan, maka roh itu akan bisa aktif dengan artinya apa? Dengan bisa beribadah, menyembah, tersambung dengan bersinar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum ala sholatihim daimun, orang-orang yang sholatnya itu selalu tidak berhenti-henti. Daim itu sholat hakikat adalah sholat daim, sholat syariat adalah sholat yang diawali dengan takbir, dipungkasi, diakhiri dengan salam, dengan perbuatan dan ucapan yang khusus. Itu sholat syariat. Maka dari itu, marilah bersama-sama supaya ibadah kita semua ini ada bobotnya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya harus seiring, antara sholat syariat dan sholat hakikat. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu, sholat syariat, was sholatil wusta. Ada pendapat lain itu adalah sholat daim. Kedua-duanya, sholat jasmani dan sholat rohani. Untuk bisa belajar tentang itu, tentang sholat rohani, adalah hanya di tarekat arwah, hanya di tarekat arwah. Tarekat arwah yaitu satu-satunya tarekat. Cari tarekat yang waris, yang jelas sanad gurunya, maka rohaniyahmu akan terbimbing tetap dengan syarat rukun yang tertentu. Kamu harus bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan ini, karena sulitnya jalan ini ditempuh, karena ini adalah jalannya para nabi dan para rasul. Sehingga kamu harus bisa berhijrah, artinya hatimu ada bersungguh-sungguh untuk mencintai di visi misi jalan ini, misi-misi gurumu yang menjadi khalifah Allah ini. Cukup sekian mudah-mudahan dari kami. Ini adalah tentang metodologi tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.